Lalu, apakah hanya sebatas itu privilege menjadi manusia? Hanya sebatas dirinya sendiri? Apakah semua terjadi begitu saja? Selamat datang di Uta Wicara edisi Lembar-Lembar Pikiran episode 1, Privilege Menjadi Manusia. Karena sesungguhnya privilege utama menjadi manusia. Dialah raja dari segala raja, pemilik alam semesta, pencipta dunia dan seisinya. Tunggal tidak berdua, yang kuasanya meliputi langit dan bumi. Lalu, jika kita tarik 4 privilege di atas, maka apa yang tidak dia punya? Penampilan fisik, dia jauh melampaui pikiran manusia. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dia. Tidak ada tandingannya. Status sosial, dia maha kaya. Apa yang kita lihat hari ini, yang bisa kita lihat mata itu adalah semua ciptaannya, semua yang ia punya. Gunung, lembah, lautan, hutan, semua ciptaannya. Benda-benda di langit yang bersinar itu, semua planet dan bintang, dan semua yang mengisinya adalah kepunyaan dia. Jabatan, kalau kita sebagai manusia, keluarga itu hanya bertempat di satu titik gitu. Misalnya kayak saya punya kampung di Medan misalnya gitu, atau mungkin ada yang punya kampungnya di Jawa, atau orang tuanya ada di Makassar atau di Sulawesi atau di Papua gitu. Hanya ada pada satu titik saja gitu. Sementara Allah itu lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat dari ini. Dia mengabulkan semua permintaan dan memberi ampunan bagi siapapun hamba-hambanya yang meminta. Lalu, mengapa hal ini tidak sering kita anggap sebagai privilege utama menjadi manusia? Lalu, mengapa kita lupa bahwa kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai manusia, kita punya Allah sebagai privilege utama kita. Jika dalam konteks hubungan antar manusia, maka jika kita butuh dengan seseorang, maka kita akan mencari cara bagaimana kita untuk mendekati orang tersebut, mencoba membuat janji dengan orang yang punya jabatan atau keluarga yang punya peran dan pengaruh, lalu mengutarakan tujuan yang ingin kita capai, sehingga dari hasil percakapan itu orang tersebut akan melihat apakah yang ia bisa bantu untuk kita. Maka apa yang sudah Allah persiapkan bagi kita agar kita bisa melakukan pertemuan dengannya, sehingga segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, ataupun proposal hidup itu bisa di ACC-nya atau bisa disetujui. Pertama, Allah sediakan role model bagi manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa harus ada modelnya? Kenapa nggak langsung manuskrip aja gitu, ibaratnya langsung lembaran-lembaran, langsung kayak ada kitab langsung keluar sehingga manusia langsung belajar gitu? Kenapa harus ada role modelnya? Kenapa nggak langsung aja gitu? Karena selain kita punya privilege, kita itu disediakan instrumen-instrumen pendukung untuk menunjang privilege utama ini yang bisa kita gunakan agar kita semakin dekat dan semakin dekat. Dan bagaimana cara menggunakan instrumen tersebut itu pasti harus punya role modelnya, harus ada yang nyontohin gimana cara kita pakai instrumen-instrumen tersebut. Jadi anggaplah ada sebuah produk, kreatornya ini tahu bahwa barangnya ini, produknya ini berkualitas tinggi. Agar produknya ini tersampaikan dengan baik, maka dia mencari dan memilih orang-orang yang kredibel untuk bisa di-endorse. Dia cari tahu tuh kredibilitasnya seperti apa, track recordnya seperti apa, kemudian kemampuannya apa gitu, sehingga kemampuan tokoh ini itu bisa menunjang produknya. Dia cari tuh kredibilitasnya seperti apa, apakah dia jujur atau tidak, apa dia pernah menyampaikan kebohongan-kebohongan dalam sosial media misalnya gitu. Kemudian apakah dia bisa menyampaikan pesan produknya dengan baik, knowledge-nya juga bagus, plus dia nantinya akan memakai produk itu. Nah, setelah dia pakai, tokohnya ini pakai, hidupnya itu jadi enak, jadi enteng, jadi lega, apapun segala urusan, apapun segala kebutuhannya itu di cover gitu, nggak perlu khawatir dengan banyak hal, dan dia juga dicintai oleh banyak orang, semua tujuannya tercapai dan lain-lain. Tentu orang yang ada di dekatnya itu pasti melihat, wah dia kok bisa kayak gini ya, apa tips dan triknya, atau apa yang ia gunakan gitu, atau dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia, atau siapa ya pendukungnya gitu. Tentu orang pasti nanya-nanya gitu. Ada orang yang sukses kan, dia pasti nanya-nanya nih ceritanya tuh gimana, awal mula dia bisa sesukses itu seperti apa, pasti orang bertanya-tanya gitu. Nah kemudian dari situ dia pasti punya followers nih, orang yang ngikut sama dia, yang pengen banget hidup seperti dia dan jadi seperti dia. Tentu
tersebarlah berita-berita tentang satu orang tokoh ini yang sangat hidupnya jadi enak setelah memakai produk ini gitu. Sampai mungkin orang-orang yang di luar sana yang mungkin petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat mungkin penasaran dengan orang ini. Produk apa sih yang dia bawa? Bahkan sampai nanti, sampai kapanpun produk itu tetap akan terus digunakan oleh orang banyak karena memang terbukti berpengaruh dalam hidup mereka. Kalau lihat cara seperti ini, kira-kira teman-teman kepikiran apa? Ya, benar sekali. Cara yang sama dipakai oleh orang-orang di binary option. Ternyata mereka penipu. Kombinasi role model dan instrumen ini tuh membuat kita semakin yakin bahwa produk ini itu sangat-sangat berkualitas dan punya nilai yang sangat tinggi, yang membuat kita semakin yakin akan sebab dan akibatnya kalau kita menggunakan atau tidak menggunakan produk ini. Tapi kalau dipikir-pikir ya, mengapa kita bisa nggak mau pakai dengan produk ini gitu? Padahal kita sudah tahu buktinya, banyak buktinya orang-orang yang pakai produk ini itu hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih enak, nggak ada gelisah, nggak punya khawatir. Kenapa kita sampai punya pilihan untuk tidak pakai gitu? Sementara kan yang butuh kita gitu. Anda yang mau hidup enak, Anda mau hidup tenang, Anda yang mau hidupnya bahagia gitu. Kenapa kita, termasuk saya mungkin ya, punya alasan untuk tidak pakai produk ini gitu? Ibarat kalau kita mau lamar pekerjaan ya Pak, mau masuk sebuah perusahaan, tentu dia punya persyaratan dan metode-metode rekrutmen yang harus kita lewati. Kalau kita nggak lewati itu, kalau kita nggak ikut proses itu, maka ya kita nggak bisa masuk ke perusahaan itu gitu. Kalau kita nggak ujian tertulis misalnya gitu, nggak ikut wawancara gitu, gimana caranya kita mau kerja di situ? Toh kita yang butuh kok, bukan perusahaannya. Mungkin perusahaan yang butuh gitu kan, tapi kan yang butuh kehidupan itu kan kita. Tapi itu juga keunikan manusia, yaitu manusia bebas memilih. Lalu apa saja instrumen yang bisa kita pakai untuk semakin dekat dengan Allah sebagai privilege utama kita hidup di dunia? Pertama, manual handbook. Ada buku manualnya. Manusia diciptakan seperti produk-produk yang lainnya, itu pasti punya manual handbook bagaimana dia menggunakan, mengimprove dirinya, kemudian bagaimana cara dia bermanfaat bagi banyak orang. Kita manusia nggak diciptain terus dan dibiarin gitu aja gitu setelah diciptain. Nah, role model tadi menjelaskan apa ini manual booknya, kemudian membimbing kita bagaimana memahami manual book ini sehingga bisa kita gunakan. Manual book itu bernama Al-Quran, di mana semua sejarah manusia, di mana cerita-cerita umat-umat yang zaman-zaman dahulu itu tercatat rapi di dalamnya. Kisah-kisah masa lalu baik dalam ketaatan ataupun pembangkangan semua tersedia gitu dalam Al-Quran dan bisa dibaca kapanpun kita mau. Sampai reward apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ikutin role model tadi, sampai dan instrumen-instrumen pendukungnya gitu sampai akhir hidup kita. Lalu beliau menambahkan ucapan-ucapan yang tentu saja berasal dari Allah SWT sebagai tambahan teknis bagi kita untuk memahami instrumen-instrumen yang beliau sampaikan. Itulah manual handbook yang kedua, yaitu hadisnya Rasulullah SAW. Nah, di dalam instrumen yang kedua tadi kita dapetin ada instrumen berikutnya sebagai penunjang untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Mengapa sholat? Karena sholat ini ibarat wifi Pak. Jadi wifi itu dia punya password. Jadi cara bukanya adalah ya dengan sholat gitu. Karena sholat itu sebagai jalan pembuka Pak. Jadi dia seperti kita masuk pintu, seperti kita masuk dalam sebuah rumah. Nah ada pintunya nih. Nah sholat itulah pintunya gitu. Jadi ketika password yang kita masukkan ke dalam wifi, maka kita akan terkoneksi dengan semua hal dan kita bisa pakai itu hal-hal yang tersedia di dalam jaringan tersebut. Kalau kita bicara sholat ini Pak macam-macam ya, ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Kalau yang wajib ya udah tau lah Pak ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Kemudian sunnah-sunnahnya di antara sholat juga ada dan lain sebagainya gitu. Bapak bisa belajar banyak soal ini dengan guru-guru kita yang lebih Masya Allah. Kalau saya biasa-biasa aja. Apa cukup sampai di situ saja? Enggak, masih ada lagi kok. Instrumen selanjutnya itu adalah doa. Jadi setelah kita mulai koneksi nih Pak dan memakai semua hal-hal fitur-fitur yang tersedia dalam jaringan tersebut, jadi doa itu ibaratnya gini Pak. Doa, sholat dan doa itu ibaratnya gini. Bapak ketemu nih dengan seseorang, sudah ketemu kan kita ngobrol tuh, kita cerita banyak hal, mungkin
kita cerita tentang keluhan kita, mungkin cerita tentang kehidupan kita gitu. Nah di akhir nih pasti kita ada permintaan gitu, bisa nggak Bapak bantu, atau bisa nggak diusahain, bisa nggak dukung saya gitu kan. Nah pasti ada. Nah itulah doanya tadi. Nah ketika kita melakukan sholat sebagai bentuk awal pertemuan kita dengan Allah, maka doa itu sebagai penyampaian hajat ataupun permintaan kita sama Allah SWT. Sampaikan aja sih semuanya, nggak perlu ada batasan, karena memang kita nggak ada batasan untuk berdoa selama doa itu dalam bentuk kebaikan ya. Karena doa ini senjata orang-orang yang beriman, maka doa ini pun ada booster-boosternya tuh. Bukan cuma vaksin yang ada boosternya, doa juga ada boosternya. Jadi ibarat mobil Formula One ya Pak. Jadi rear wing atau sayap belakang itu tuh bisa terbuka-buka gitu. Nah gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi hadangan udara di belakang sehingga mobilnya itu lebih kencang gitu. Nah doa ini juga begitu. Doa ini juga ada booster-boosternya gitu yang bisa kita pakai gitu. Apa aja sih? Zona DRS-nya doa itu disebut dengan waktu mustajab dalam berdoa. Ada di mana aja Pak waktunya? Pertama nih, antara azan dan iqomah, sepertiga malam terakhir, ketika sujud, hujan lebat, dalam perjalanan itu juga disunahkan untuk banyak berdoa. Hari Jumat, ketika sahur, seperti puasa kemarin, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Saat berbuka puasa, itu juga waktu mustajab dalam berdoa. Malam Lailatul Qadar, pada bulan puasa, dan hari Arafah, nanti Arafah ya, ketika puncaknya lebaran puncak ibadah haji. Kalau masih ada yang belum lengkap, tolong lengkapi di komen di bawah ya. Sebenarnya masih banyak sih instrumen-instrumen yang disediakan oleh Allah yang bisa kita gunakan biar makin dekat gitu dan makin berdampak di hidup kita. Banyak banget. Lalu instrumen-instrumen yang kita bicarakan tadi ya, sholat, doa, kemudian role model untuk bagi kita itu akhirnya akan kemana sih gitu. Amal yang kita kerjakan tentu dalam lingkup keikhlasan akan menyebabkan Allah memberikan kita gift atau hadiah, hidayah. Jadi amal-amal tadi kalau kita lakukan secara konsistensi dan dalam bentuk keikhlasan, maka Allah kasih kita gift, Allah kita kasih hadiah berupa yang namanya hidayah. Hidayah ini yang membuat kita akan terus melakukan amal-amal tersebut, bahkan menambahnya dengan amal-amal yang lain, bahkan mengajak orang lain untuk ikut bareng melakukan amal-amal. Amal-amal tersebut tuh akan menyebabkan Allah ridho sama kita, sehingga Allah akan memberikan kehidupan kita yang tenang, berkecukupan, dan tanpa kegelisahan, tanpa khawatir dengan hidup kita ke depannya. Jika Allah sudah ridho sama kita Pak, kayaknya nggak perlu deh ada yang khawatir sama kita gitu, atau ada yang perlu kita khawatirin. Jika Allah sudah ridho sama kita, maka Allah yang akan urus semua kebutuhan dan hajat kita Pak. Bahkan kalau Allah sudah ridho sama kita, kayaknya nggak perlu deh ada orang yang khawatir sama hidup kita kalau dia nggak ada. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.